Oke, kemarin ada yang minta review kelebihan dan kekurangan pakai box kayak gini ya. Yang pertama saya bahas adalah kekurangannya dulu. Jadi kalau dari kekurangannya, ini box ini kurang tinggi ya. Dari segini kurang tinggi. Dan kalau diisi air penuh, ikannya loncat. Nah, kalau ikan loncat kan biasanya itu faktor stres ya. Tapi kalau udah terbiasa kayak gini, dia gak gampang loncat sepengalaman saya. Tapi dulu awal-awal tuh gampang loncat. Apalagi air baru diisi ikan baru loncat kayak gitu. Tapi kalau udah lama di sini, meskipun airnya penuh kayak gini, ini agak miring ya posisinya biar siponnya gampang. Jadi disipon bagian sininya aja. Kotorannya itu jatuh ke sini. Apa ya? Lebih condong ke arah ke sini kotorannya. Kayak gini miring gini, kotorannya ngumpul di sini. Tinggal disipon sebelah sini. Jadi diisi air penuh, kalau udah terbiasa di sini itu nggak loncat, tapi kadang ya loncat kayak gitu. Biasanya loncat itu yaitu tadi stres air baru, kemudian pas hujan deras ya, soalnya di sini tuh atasnya ini pakai apa ini namanya, lupa, infraboard ya, itulah pokoknya. Kalau kena hujan, suara air hujan tuh biasanya ikannya loncat kena suara air hujan itu. Terus kekurangannya itu nggak bisa tinggi, ikannya gampang loncat. Oh iya, karena ini nggak bisa tinggi, otomatis fluktuasi suhunya itu cukup tinggi ya. Jadi fluktuasi suhu itu, perubahan suhu itu rentangnya sangat tinggi. Jadi kalau malam bisa dingin banget, kalau siang bisa cukup tinggi, kayak gitu. Kalau di tank kan airnya tinggi, otomatis suhunya lebih stabil. Jadi kalau pengen suhunya stabil, itu airnya lebih tinggi. Kalau kayak gini, otomatis suhunya sangat fluktuatif. Nah, biasanya itu di sini yang nggak tahan itu ikan yang baru beli, yang nggak biasa dipiara di tempat semi outdoor, yang biasa dimanja itu ikannya gampang mati kalau di tempat kayak gini. Soalnya ya itu tadi, suhunya sangat fluktuatif. Tapi kelebihannya dari suhu yang fluktuatif ini akan membentuk ikan yang mudah beradaptasi dengan perubahan suhu. Seperti itu. Jadi kalau terjadi perubahan suhu yang drastis itu ikannya jadi lebih mudah beradaptasi. Ini alhamdulillah memasuki musim hujan ya, tetap aman. Bisa dicek tips dan triknya di video saya sebelumnya, bisa diklik di atas ini. Kemudian kelebihannya, kalau saya pribadi harganya lebih murah. Jadi ini 110.000 itu dapat satu lusin. Jadi hitungannya per PCS kan harganya 9.900-an ya. Dapat 12 PCS harga 110.000, dibandingkan dengan beli kulkas bekas atau beli box styrofoam yang merek Garuda itu. Itu setahu saya box styrofoam merek Garuda itu harganya yang baru kemarin dari temen itu 40 ribuan sampai 45-an. Nah, itu baru pun masih harus dicuci pakai no drop. Masih harus dicat pakai no drop biar awet. Kadang dilapis plastik. Otomatis kan biayanya lebih banyak kan ya. Dan itu cuman bisa buat satu jenis ikan aja. Ini kan kalau gini kecil-kecil banyak kan bisa dibuat banyak jenis, bahkan buat memisahkan jantan dan betina kan lebih bagus. Lebih apa ya? Lebih efisien. Terus dari box styrofoam itu kan besar, nyucinya juga membutuhkan tenaga yang lebih ekstra, kemudian airnya juga butuh banyak. Tapi kelebihannya dari box styrofoam itu dia tinggi ya. Jadi untuk ikan yang ekor lebar itu bagus. Nah, kalau di sini ini yang di box ini usia umur beberapa bulan langsung dipindah ke akuarium yang ekor lebar. Kalau akuariumnya ada tempat. Tapi kadang kalau nggak ada tempat ya tetap di sini. Terus dibandingkan dengan box kulkas juga harganya cukup mahal dan itu cuma dapat satu. Kayak gitu. Kemudian dibandingkan lagi dengan kolam terpal. Saya juga udah pernah beli kolam terpal, itu harganya 20.000 yang ukuran 1 meter kali setengah meter, tingginya kalau nggak salah 25 cm kalau nggak salah waktu itu cepat bocor. Saya pemakaian kurang lebih 3 bulan cepat bocor. Sekarang udah dibongkar kolamnya. Untuk kolam terpal ini kan dia perlu bikin rangka lagi ya, yaitu ribetnya bikin rangka lagi, kemudian baru bisa dipakai dan cepat bocor pula pakai kolam terpal. Terus kelebihan yang kedua adalah ini kan wadahnya kecil, mudah dibersihkan. Untuk kontrol penyakit itu juga lebih mudah. Sepengalaman saya dulu waktu pakai kolam terpal itu pernah diserang itu
hama capung itu lah, anakan capung itu kalau udah ada di situ ikan pasti cepat habis dimakan. Dan bersihnya kan kolam terpal bentuknya susah di itu ya, susah ya gitulah bersihnya. Yang udah pernah kolam terpal ya kayak gitu bersihnya. Kalau ini kan tinggal dipindahin ikannya, digosok pakai kawat, itu udah bersih, gampang. Kena finrod juga gampang pakai ini, kecil. Jadi tempatnya kecil, dipisah-pisah gini. Misal satu kena penyakit, yang lainnya gak kena kayak gitu. Misal ini jenis yang sama ya, semisal kayak gitu. Itu kelebihannya pakai box. Kemudian dibandingkan dengan kolam yang cor ya. Kalau kolam cor itu saya rasa cukup efisien, hanya saja dia butuh tempat yang lebih lebar. Kalau kayak gini kan di tempat kecil kayak lorong gitu aja udah bisa ya disusun. Kalau kolam kan nggak bisa disusun tinggi ke atas kayak gitu, jadi harus melebar kalau kolam, dan membutuhkan biaya juga buat semen dan batu batanya. Oke, gitu aja. Kemudian kalau dibandingkan dengan akuarium ya bagusan akuarium banget. Jadi bisa pantau ikannya juga sehat atau enggak, kemudian ngecek rejekan atau enggak itu bisa kelihatan kalau dari akuarium. Hanya saja kan kalau akuarium biayanya juga lebih mahal. Kalau kayak gini kan buat memulai usaha gupi itu bagus kayak gini. Saya itu mulainya dari box-box kayak gini. Setelah box-box ini bisa bikin akuarium dari keramik kayak gitu. Bisa ditonton tutorialnya, diklik di atas ini. Oke, itu saja dari saya. Oh ya, di sini lahannya cukup luas, tapi kalau bikin kolam nanti apa ya, susah dipindah-pindah. Kalau ini kan bisa dipindah-pindah. Udah sih, itu aja. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kelebihannya juga bisa dicoret-coret kayak gini. Coret-coret pakai spidol. Jangan lupa setelah memindahkan ikan langsung dikasih ID dan tanggalnya. Jangan sampai kayak gini muncul gupi jenis insya Allah. Soalnya lupa. Kayak gitu. Apalagi ya? Ya udah itu aja sih. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.